Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di vlog kali ini kita akan membahas tentang kolusi nepotisme atau bisa disebut dengan KKN Orba. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung tanyakan saja kepada narasumber kita. Jadi Pak, kan KKN ini mengacu kepada korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Kan di Indonesia itu sudah mendarah daging, Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan, mengapa pada masa Orde Baru KKN ini sudah merajalela, Pak? Kalau masa Orde Baru itu kapan? Masa Orde Baru ada yang tahu kapan? Hah? Orde Baru atau dalam kepemimpinan siapa? Kalau masa Orde Baru kepemimpinan siapa? Presidennya siapa? Presiden di masa Orde Baru siapa? Ada yang tahu? Hah? Yeah. Orde Baru sendiri belum tahu kapan. Hah? Kalau sekarang Orde apa? Orde Baru. Sekarang. Kalau sekarang Orde Baru berarti tahun kapan Orde Baru? Sekarang berarti. Ya di Orde Baru itu pada kalau kepemimpinan Jenderal Soeharto, Pak Soeharto, Presiden Soeharto itu Orde Baru tepatnya dari tahun 1966 ya, sampai dengan 98 itu Orde Baru kita. Nah di masa Orde Baru sebetulnya masalah korupsi atau KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme itu ada di setiap zaman. Di Orde Lama juga mungkin ada, tapi tidak seperti di Orde Baru. Sekarang juga ada. Sekarang ada nggak mungkin? Korupsi di era sekarang ada masih. Nah, sekarang itu Orde Reformasi ada juga ya. Cuma yang menjadi sorotan dan menjadi penyebab utama kehancuran Indonesia pada waktu masa Orde Baru itu adalah KKN, korupsi dan nepotisme. Kenapa terjadi pada masa Orde Baru? Sebenarnya penyebab adanya korupsi dan nepotisme itu bukan hanya penyebab satu atau beberapa penyebab saja, bukan satu penyebab saja karena Orde Barunya, tapi karena pertama mental bangsa Indonesia. Karena pada waktu itu di masa Orde Baru merupakan masa boleh dikatakan baru bangkitnya Indonesia, di mana pada masa Orde Lama kita kan masih dalam proses untuk melepaskan diri dari kepunahan penjajah dan untuk mempertahankan kemerdekaan, sehingga kehidupan kita secara ekonomi masih berat-marit. Nah, ketika di Orde Baru ekonomi kita sudah mulai stabil, kemudian kehidupan masyarakat secara keseluruhan baik dikatakan miskin. Nah, jadi ketika ada kesempatan untuk mendapatkan uang ataupun kesempatan untuk memperkaya diri, itulah digunakan. Jadi sebetulnya masa-masa yang dilihat di bahasa Indonesia itu tetap KKN itu ada. Cuma gencarnya di masa Orde Baru dan dikatakan penyakit utama masa Orde Baru itu adalah KKN. Karena kita baru bangkit dari hubungan penjajah dan sebagainya. Jadi ada Orde Baru kita sudah mulai masuk pada pembangunan segala bidang. Bahkan di Orde Baru disebut era pembangunan. Bahkan Pak Harto sendiri disebut Bapak Pembangunan. Jadi kita baru membangun secara fisiknya. Secara fisik, mental kita masih belum dibangun supaya mental patriotis, herois misalnya itu belum ada dalam masa pembangunan. Beda kalau ketika pada zaman Orde Lama, di mana kita masih berupaya untuk mempertahankan kemerdekaan supaya kemerdekaan ini tidak lepas. Jadi makanya di masa Orde Baru seolah-olah inilah yang istilahnya paling parah lah KKN di Indonesia. Jadi menurut saya faktor itu bahwa kita sudah mulai masuk pada era pembangunan,
sehingga banyak proyek, banyak apa, kemudian kehidupan kita sudah masih dalam garis kemiskinan, ya, baru beranjak dari di bawah kemiskinan ke miskin. Kan kalau kita lihat ini miskin, di bawahnya di bawah garis kemiskinan, di atasnya berarti sudah sejahtera. Nah, kita masih ada di bawah garis kemiskinan menuju kepada miskin, jadi ya, masih rendah kehidupan kita. Kita masih rendah, kemudian pertumbuhan ekonominya juga masih rendah, sehingga sangat mudah sekali terjadi KKN. Terus Pak, bagaimana kondisi negara pada saat masa Orde Baru? Ya, kondisi negara pada masa Orde Baru, kalau kita lihat kan ada apa namanya, kehidupan itu ada aspek politiknya, ada ekonominya, ada sosial budaya dan sebagainya. Jadi katakan di masa Orde Baru secara politik kita cukup stabil, ya, dibandingkan dengan sekarang, ya, cukup stabil. Kemudian sosial budaya juga cukup stabil, di mana pemerintah sangat tegas waktu itu. Ketika ada bibit-bibit yang bisa menyebabkan kekacauan negara, kemudian langsung mengambil tindakan. Banyak tahanan politik dan sebagainya, itu dan nanti bicara politik. Kemudian ekonomi mulai beranjak membangun, mulai beranjak maju. Tadi yang dikatakan dari garis kemiskinan menuju miskin, jadi tetap masih miskin gitu ya. Tapi ada pergerakan maju. Kemudian sosial budaya cukup stabil. Walaupun kita banyak bangsa-bangsa, suku bangsa yang ada di kita, bahasa juga banyak dan sebagainya, tetapi masih bisa dikendalikan. Jadi tidak ada lagi, bukan tidak ada, kecil lah frekuensinya, kecil, terjadinya apa namanya, taburan atau perselisihan antar etnis, misalnya antar etnis, antar kelompok, itu masih bisa dikendalikan. Cuma dalam bidang ekonomi, katakan dengan adanya KKN itu ini seolah kehidupan kita sangat jadi hancur lah. Tapi sebetulnya seperti itu. Memang karena keadaan kita masih dalam keadaan Udah Pak. udah. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak telah menempatkan waktunya buat ngejelasin tentang korupsi nepotisme Orde Baru. Ya, sama. Dan kalau ada hal yang salah, yang itu karena kesalahan saya, nanti salah diskusikan lagi ya di luar. Kalau masuk bisa bicarakan. Kalau ada kesalahan dikoreksi aja. Terima kasih Pak. Ya. Udah gitu aja. Makasih ya Pak. Udah daring. Baru ada di Google Kelas dong Pak. Iya. Ya, udah Pak. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.